Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema Subur Tanahku pada mata pelajaran PKLH. Sebelum belajar, perkenalkan, nama kakak Abisti Mutiasari atau biasa dipanggil Kak Tia. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kakak jelaskan di awal, bahwa kita akan mempelajari tentang tanah, ciri-ciri tanah subur dan juga tanah yang tandus, serta bagaimana pemulihan tanah yang tandus menjadi tanah yang kembali subur. Dalam kehidupan, tanah berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, menyuplai keperluan air dan udara sebagai penyedia unsur hara, serta sebagai habitat organisme dan juga mikroorganisme yang dapat mendukung produktivitas tanah. Agar tanah tersebut dapat berfungsi dengan maksimal, maka tanah harus dalam kondisi subur. Lalu, bagaimana ya ciri-ciri tanah yang subur? Ciri-ciri tanah subur yang pertama adalah memiliki kandungan hara yang tinggi. Tanah yang mengandung banyak unsur hara biasanya memiliki warna yang khas, yaitu coklat kehitaman. Yang kedua, memiliki lapisan humus yang tebal. Tanah yang subur dapat diketahui dengan melihat ketebalan bunga tanah atau yang dapat disebut humus. Semakin tebal humusnya, maka tanah tersebut kaya akan bahan organik dan juga unsur hara. Hal ini disebabkan struktur lapisan humus berongga sehingga memungkinkan humus yang tebal akan meningkatkan daya hisap tanah terhadap air untuk masuk lebih banyak. Yang ketiga, memiliki kadar pH netral. Tanah yang baik memiliki pH tanah berkisar 6,5 sampai 7,5 atau dapat disebut netral. Pada tanah yang terlalu asam, pH perlu disesuaikan dengan cara pengapuran. Sementara pada tanah yang terlalu basah, maka pemberian sulfur atau belerang terdapat pada pupuk ZA dapat diberikan agar tanah menjadi pH netral. Yang keempat, memiliki tekstur lempung. Tekstur lempung tersebut berfungsi untuk mengikat berbagai mineral sehingga tanah tidak mudah hanyut terbawa air. Yang kelima, mikroorganisme tanah. Keberadaan cacing merupakan indikator yang menandai tanah subur atau tanah tidak subur. Cacing memiliki manfaat untuk menggemburkan tanah sehingga akar tanaman mudah untuk masuk ke dalam tanah dan memperoleh nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Yang keenam, cocok sebagai tempat hidup berbagai tanaman. Tanah yang subur akan mudah ditumbuhi oleh berbagai macam tumbuhan. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana ciri-ciri tanah yang subur. Ada tanah yang subur, maka ada juga tanah yang tidak subur. Ketidaksuburan tanah tersebut dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, sehingga tanah menjadi tandus dan dapat merugikan makhluk hidup di bumi karena tanaman tidak dapat tumbuh secara optimal. Ciri-ciri tanah yang tidak subur, yang pertama adalah sedikit vegetasi. Jika tanah tidak memiliki atau hanya sedikit ditumbuhi tanaman, maka tanah tersebut dapat dikatakan tidak subur. Yang kedua, memiliki pH yang tidak netral. Tanah yang memiliki derajat pH yang terlalu asam ataupun terlalu basah tidak baik bagi tanaman sehingga pertumbuhan tanaman tersebut tidak seimbang. Yang ketiga, sedikit organisme tanah. Karena pH tanah yang tidak netral, sehingga struktur kimiawi tanah tidak seimbang juga, yang dimana mengakibatkan mikroorganisme tanah tidak akan betah hidup dalam kondisi tersebut. Yang keempat, rendah humus. Tanah yang mengandung sedikit humus pada umumnya disebabkan oleh erosi tanah, sehingga tanah tersebut menjadi tidak subur. Jika kondisi tersebut terus berlanjut, lapisan humus yang kaya dengan bahan organik
akan habis terkikis dan hanya menyisakan lapisan tanah yang tidak subur dan sedikit hara. Yang kelima, tekstur keras. Akibat lapisan humus yang terkikis, maka tanah akan memiliki struktur yang keras. Nah, dijelaskan tadi bahwa tanah yang tidak subur atau tanah yang tandus dapat merugikan makhluk hidup yang ada di bumi. Lalu, apakah ada ya caranya untuk tanah yang tidak subur dapat kembali menjadi subur? Tentu saja ada cara yang dapat kita lakukan supaya tanah yang awalnya tidak subur menjadi subur kembali. Yang pertama adalah rutin memberikan pupuk pada tanah. Tanah yang tandus memiliki kandungan unsur hara yang rendah, sehingga perlu ditingkatkan dengan pemberian pupuk agar menjadi media tanam yang baik. Ada 2 jenis pupuk yang dapat diberikan, yaitu pupuk kompos yang terbuat dari sisa tanaman dan juga pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan. Yang kedua, memperkaya organisme penyubur tanah. Cacing merupakan salah satu organisme penyubur tanah. Gunakan pupuk kandang pada tanah yang dapat menjadi media perkembangbiakan alami cacing. Hindari menggunakan bahan kimia seperti herbisida, pestisida, ataupun pupuk anorganik lain yang dapat mematikan organisme dan merusak kesuburan tanah. Yang ketiga, menutup tanah dengan mulsa. Mulsa merupakan penutup yang membuat tanah menjadi media tanam terhindar dari sinar matahari secara langsung. Penggunaan mulsa dapat membantu mencegah pertumbuhan rumput, menyediakan nutrisi tambahan pada tanah, serta menjaga kelembapan tanah. Ada 3 jenis mulsa yang dapat digunakan, yaitu mulsa organik yang berasal dari jerami, kulit buah, kertas, ataupun kulit kacang. Yang kedua, mulsa anorganik seperti halnya plastik dan juga batu. Yang ketiga, mulsa hidup yang dapat didapatkan dari tanaman misalnya semanggi, ubi jalar, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Itu dia materi yang dapat kakak sampaikan pada hari ini mengenai ciri-ciri tanah subur, ciri-ciri tanah tidak subur, serta pengembalian tanah yang tidak subur menjadi subur kembali. Ya, semoga materi yang kakak sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan adik-adik semua ya. Nah, kiranya sekian yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.